Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya sedikit ya Bu. Berhubung karena saya melakukan penelitian di MTSN 2 Pasaman. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ernita, mahasiswa pasca dari UNSB Padang. Sehubungan dengan judul tesis saya, peran orang tua dan guru dalam menumbuhkan minat peserta didik itu dalam menghafal Al-Quran. Ya, khususnya di MTSN kita kan menghafal Al-Quran itu mata pelajaran tahfiz. Saya membutuhkan data dalam penelitian ini untuk berbagi saya, yaitu karena 71 saya mengambil sampelnya itu di catatan dari guru tahfiz yang saya dapatkan qanaah anak kita ini dia telah menuntaskan 1 juz itu di 30. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana peran Ibu dalam membimbing qanaah ini di rumah dalam menghafal Al-Quran itu ya? Peran saya untuk membimbing anak kita di rumah, setiap maghrib anak kita itu murojaah juz 30. Setelah juz 30 itu sekarang dia udah menghafal juz 1. Jadi setiap maghrib, sesudah sholat maghrib kita murojaah dengan anak kita juz 30. Setelah itu setiap maghrib kembali kami mengulang lagi setelah isya. Itulah pertama sekali Ibu, kegiatan apa saja yang dilakukan anak kita ini setelah dia pulang sekolah? Setelah dia pulang sekolah dari MTSN 2 Pasaman ya, dia membantu di rumah selain dari pekerjaan di rumah tangga. Setelah itu kami berdua, dia juga ikut mengajar di MDTA Al-Hasib ini. Dia membantu mengajarkan tahfiz Quran. Di samping itu dia juga mengajar anak-anak Iqra, membantu kita di sore hari, mulai jam pukul 2 sore sampai dengan pukul 14 jam pukul 16. Kemudian Bu, apa saja yang Ibu lakukan di rumah untuk mendorong anak kita ini dalam menghafal Al-Quran? Ya, yang pertama kali kita juga bagaimana cara supaya anak ini motivasi. Saya juga melakukan menjanjikan sesuatu hadiah agar dia rajin untuk menghafal Al-Quran. Setelah dia menyetorkan hafalannya 1 buah surah, kita kasih dia hadiah, apakah itu berupa uang ala kadarnya, kemudian kita beri hadiah atau berupa yang disukainya. Itu salah satu juga termasuk bagaimana Ibu merangsangnya Agar dia memberikan reward atau hadiah ya. Ada lagi Bu, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai-nilai pembelajaran tahfiz ini? Mungkin Ibu tanamkan dalam kehidupan di rumah, itu bagaimana menanamkannya dalam menghafal Al-Qurannya di rumah? Kita menanamkan bagi cara anak kita untuk menghafal Al-Quran di rumah. Seperti kalau dia sholat, anak itu disuruh dia misalnya surah Al-Ghasyiyah dibaca di waktu pembacaan sholat. Berarti dipraktikkan dalam bacaan sholat. Dipraktikkan dalam bacaan sholat. Kemudian Bu, bagaimana sikap dan tindakan Ibu ketika anak kita ini dia ada keinginan tidak mulai malas atau tidak ingin belajar menghafal? Mungkin ada suatu ketika dia mulai malas atau mulai jarang murojaah. Mungkin apakah tindakan yang Ibu lakukan? Kalau yang itu Bu, kita lihat dulu situasi anak kita kayak mana kan. Misalnya agak keinginan itu agak mengurang, kita bawa dia barengan dengan kita kan. Gini nak, nanti kalau kamu malas menghafal Al-Quran, nanti hafalan kamu yang 1 juz itu nanti hilang. Kalau kamu terus mengulangnya lagi, murojaah terus, walaupun sedikit, nanti hafalan kamu tetap dipertahankan. Ya, berarti
mempertahankannya lebih utama, Bu, ya. mempertahankan Menjaga. hafalan lebih susah daripada menghafal. Ketika anak mendapatkan pembelajaran tahfiz, Bu, dalam hal ini menghafal Al-Quran di sekolah maupun di sekolah non formal kayak di rumah ini, Bu, ya. Ya. Itu bagaimana Ibu menerapkannya kepada anak kita ini di rumah? Ulangi pertanyaannya. Ketika anak kita sudah mendapat pembelajaran tahfiz kalau di sekolah kan, Iya. ya, kemudian di rumah non formal ini di rumah, bagaimana Ibu menerapkannya kepada anak kita berada di rumah? Iya. Setelah maghrib kita tanya dia, apa pembelajaran kamu tahfiz Quran di sekolah? Dia bilang kita menyetorkan hafalan, contohnya surah An-Naba. Nah, kita ulang lagi di rumah dan kita cek hafalannya apakah betul itu panjang pendek dan ringannya, hurufnya, pokoknya yang bersifat dengan tahfiz dan ilmu tajwidnya kita perbaiki. Jadi ditagih lagi sama orang Ditagih tua, lagi Bu, ya, hafalannya. supaya lebih bagus lagi. Mungkin itu saja, Bu. Sekarang saya beralih kepada Ananda istri Kona'ah. Ananda, Ibu ingin tahu kegiatan apa saja yang Anda lakukan di rumah setelah pulang sekolahnya? Setelah pulang sekolah, saya melakukan sholat. Setelah sholat, saya membantu ibu mengajar Al-Quran. Ya, Tahfiz. ya. Berarti ikut membantu Ibu untuk mengajar adik-adik yang sini ya, terutama yang Iqra, ya. Terus nak, peranan orang tua tentu sangat berperan. Coba Anda sebutkan apa peran orang tua dalam menanamkan itu pembelajaran ini. Orang tua itu mengajar bagaimana cara kita cepat menghafal Al-Quran, Ya. biar tidak lupa. Ya. Karena itu orang tua itu Mengingatkan Anda ya mungkin untuk murojaah. murojaah sehabis maghrib. Ya. Dan dilanjutkan setelah isya. Ya. Kemudian baru disetor lagi sama ibunda, ya. Ya. Oh, mungkin itu saja Ananda, ya, Ibu Ananda istri. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Semoga bermanfaat dan saya bisa mengambil ini sebagai sumber data bagi saya untuk penelitian saya, dan saya ucapkan terima kasih. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.